kalian nyaman. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Mata pelajaran apa hari ini? Tadi saya sama Afif ada kelas arsitektur. Karena apa? Kalian tiba-tiba datang ke sini pasti ada masalah atau ada yang ingin disampaikan pada Bu Ari? Kami beberapa ada masalah. Iya. Kalau begitu, karena sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar mungkin dengan kegiatan ini kita bisa mendapatkan solusi yang paling baik. Ada yang ingin memimpin Pak? Doa mulai. Selesai. Ya, kalian belum pernah kenal toh? Belum. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu dari nama dan kelasnya. Nama saya Naufal Fifian, panggilan saya Naufal. Saya dari kelas 12 di UPI 3. Ya, setelah kalian tadi memperkenalkan diri, sebelum kita mulai kalian menyampaikan permasalahannya, saya akan menerangkan bahwa kegiatan ini akan saya beri waktu sekitar 5 menit. Untuk mempersingkat waktu, pertama karena kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelum kita melaksanakan itu pasti ada normanya, ada asasnya. Ya. Pertama kali adalah asasnya. Asasnya itu pasti ada keterbukaan. Keterbukaan berarti kalian harus terbuka, harus jujur dalam menceritakan atau mengutarakan semua permasalahan yang kalian alami. Sekarang kita mulai kegiatan ini. Ada yang ingin mengutarakan permasalahan yang dialami Saya ingin mengutarakan permasalahan saya terlebih dahulu sekaligus juga jenengan. Baik, maaf, silakan. Saya kan akhir-akhir ini terkena kasus rokok di sekolah. Saya juga sudah dilaporkan ke Satpam dan kemarin juga sudah dinasihati oleh guru wali kelas. Niat saya ke sini, saya ingin menghilangkan saran bagaimana menghilangkan kebiasaan saya merokok di sekolah. Ya, terima kasih, Nova. Saya itu siapa? Dan saya ada permasalahan juga seperti mungkin sama seperti Noval, yaitu tentang merokok. Saya kecanduan merokok sejak kecil, kelas 4 SD, dikarenakan kurang didikan dari orang tua saya. Mungkin saya minta saran dari jenengan. Oke, terima kasih atas kalian berusaha untuk kooperatif dalam menyampaikan setiap masalahnya. Itu kedua, karena ini ada 4 masalah, kita harus memilih masalah yang paling penting atau gawat, rasanya gawat gitu ya, untuk segera diselesaikan. Menurut kalian, masalah siapa yang menurut kalian itu adalah paling harus atau urgent untuk diselesaikan? Silakan. Saya memilih untuk masalah saya terlebih dahulu karena masalah ini kan sudah dalam tahap kecanduan yang pertama, terus karena yang kedua masalah juga ada kasus di sekolah masih. Jadi menurut saya Mas Afif yang berhak untuk diselesaikan. Sekarang tolong ceritakan bagaimana kita flashback
sudah boleh. Bagaimana kamu pertama kali merokok? Alasan kamu merokok? Lalu berapa kali kamu menghabiskan rokok setiap hari? Jadi pertama kali saya menggunakan rokok itu sejak kelas 4 SD. Begini, waktu itu masih kelas 1 SD itu saya sudah ditinggal ke luar negeri oleh ibu saya. Dan mulai dari kelas 1 itu saya masih kurang dari didikan orang tua. Jadi waktu kelas 4 SD itu saya sudah mengenal yang namanya rokok. Nah, setelah saya mengonsumsi yang namanya rokok itu, menurut saya itu pikiran saya itu menjadi tenang saat mengonsumsi rokok. Jadi mulai kelas 4 SD itu sampai sekarang saya tetap mengonsumsi rokok. Menurut pendapat kalian, bagaimana permasalahannya Afif ini? Apakah mungkin ada yang perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada kamu. Kalau kamu kan merokok dari aspal, Iya. itu nggak ada gangguan kesehatan, misal paru-paru atau tenggorokan atau gejala lain apapun yang mungkin sesak lah atau benturan sakit tulang itu, kamu punya nggak? Kalau dari saya sendiri sih sebelumnya belum pernah ya yang namanya tes ke bidan ataupun ke rumah sakit ya, karena saya belum pikiran sampai ke situ. Dan insya Allah sih semoga nggak ada apa-apa ya berapa itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang Bu Ari tanya, tujuan kamu datang ke UPK itu kenapa? Tujuan yang pertama saya kesini yaitu ingin menghilangkan kebiasaan saya merokok di lingkungan sekolah. Dan tujuan kedua itu saya takut nantinya kalau saya dikeluarkan dari sekolah akibat merokok di lingkungan sekolah. Ya, dari kedua tadi Mas Afif sudah mengutarakan tujuannya. Menurut kalian, adakah solusi untuk Mas Afif ini mencapai tujuannya? Saya ada sedikit solusi untuk Mas Afif. Mungkin untuk Mas Afif sendiri bisa dengan tidak membawa rokok ke sekolah. Yang pertama itu karena itu adalah faktor penting dan faktor utama. Karena dengan adanya sampean bawa rokok ke sekolah itu kan pasti sampean ingin merokok di sekolah, walaupun nanti curi-curi jam atau curi-curi waktu, pasti nanti sampean kan terbesit bahwa dan berpikir ingin merokok di sekolah karena mungkin mulutnya pengen merokok atau gimana. Jadi saran saya yaitu tidak merokok ke sekolah. Ya, saya karena terima kasih Noval ya. Bagus sekali aslinya itu solusi dari Noval. Menurut kamu, Afif, solusi dari Noval itu tidak membawa rokok di sekolah. Menurut kamu, apakah bisa kamu laksanakan atau tidak? Atau ada faktor mendukungnya? Kalau memang dilaksanakan, ada faktor pendukungnya, atau mungkin ada faktor yang menghambat untuk dilaksanakannya? Untuk di faktor menghambat sih sebenarnya walaupun saya tidak membawa rokok dari rumah itu pasti dari teman atau punya itu pasti menyediakan. Jadi sama saja seperti saya nggak membawa rokok atau membawa itu pasti saya jika ingin merokok pasti selalu ada. Yang akan kamu laksanakan adalah apa saja untuk mencapai bahwa kamu tidak akan dikeluarkan dan tidak akan ketahuan lagi untuk merokok di sekolah? Kalau dari saya sih sudah ada rencana dari sejak dulu ya. Ini saya akan menghilangkan kebiasaan yang sebelum ke sekolah itu saya nongkrong di parkiran terlebih dahulu. Mungkin saya akan berangkat di awal dan langsung masuk saja ke lingkungan sekolah daripada saya nongkrong di parkiran. Bu Ari ada video tentang
ada video tentang bahaya merokok. Mungkin akan bisa bisa menguatkan diri pilihan atau rencana kamu agar bisa berhasil. Ya. Dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik lagi. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah TARP, suatu nama yang diberikan. Ya, ada yang lain? Ya, dari saya, jadi mendapat saya tentang video ini bagus membuat saya sadar bahwa ternyata merokok itu menyebabkan efeknya itu jangka panjang dan itu terjadi di masa tua. Jadi saya sadar bahwa nanti ketika tua, kalau saya tetap merokok itu gimana kan, kalau tua kita nanti menyusahkan banyak orang. Jadi saya nggak ingin. Tadi ibu lupa, harusnya kita tunggu Mas Afif untuk menuliskan kontrak berlaku. Ya, si kontrak berlakunya. Ya, silakan ditulis dulu Mas Afif. Sudah. Ya, sekalian kalian yang lainnya juga mengerjakan yang ini untuk angkat evaluasi ya. Sekarang kita masuk tahap untuk ini sudah hampir berakhir kegiatan kita ini. Saya mau tanya, ingin tanya bagaimana perasaan kalian? Saya menurut saya perasaan saya menjadi setelah tadi mengutarakan pendapat dan saling memberikan saran, jadi saya merasa seperti lega karena dapat mengucapkan isi hati saya. Rencana yang akan kamu lakukan adalah satu, saya akan menghilangkan kebiasaan nongkrong di parkiran. Jadi langsung masuk ke sekolah. Dan ini Bu Ari akan simpulkan bahwa rencana satu, saya akan menghilangkan kebiasaan nongkrong di parkiran, langsung masuk ke sekolah. Lalu rencana dua, saya akan membiasakan tidak membeli rokok atau membawa rokok ke sekolah. Oke, kita akan ketemu lagi ya minggu depan, jamnya sama, tempatnya juga sama, untuk membahas rencana, bukan membahas rencana, tapi membahas permasalahan 3 permasalahan yang masih tersisa. Ya, saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Oh iya, sebelumnya berdoa dulu. Tadi kan awalnya berdoa, akhirnya juga berdoa. Siapa yang selain Afif sekarang? Saya